Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Rahayu, nomor absen 26. Saya dari kelas MI 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang collection. Nah, collection adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data, atau pengertian yang lebih sederhana, collection adalah array dengan superpower dalam banyak hal. Collection sangat mirip dengan array, yaitu terdiri dari kumpulan data dan bisa diproses dengan perulangan for each. Namun, karena merupakan sebuah objek, collection memiliki berbagai metode bawaan, dan totalnya tersedia 116 metode yang bisa kita pakai. Nah, jika Laravel mengenerate data dalam jumlah banyak atau besar, kemungkinan itu disajikan dalam bentuk collection dan bukan array biasa. Nah, di sini saya akan membuat collection. Cara pembuatan collection yang pertama, membuat controller dengan nama collection controller. Caranya yaitu buka terminal, kemudian new terminal, lalu ketikkan php artisan make controller collection controller. Dan dengan perintah di atas, maka Laravel akan mengenerate file bernama collection controller pada app http controllers. Nah, ini adalah collection controller. Kemudian pada root wphp, ketikkan kode program. Nah, root get 1 collection controller kelas collection 1 untuk mengakses root 1. Lalu buat collection pada collection controller dengan langsung mengakses collection object dan menggunakan helper function collect. Caranya yaitu di sini saya menggunakan fungsi vardam bawaan PHP untuk melihat struktur variabel collection. Nah, di sini saya memberikan nama fungsinya collection 1. Nantinya akan bisa 193455357. Kemudian mengakses root 1 ini pada web browser. Nah, ini adalah tampilan dari collection control. Kemudian gunakan fungsi vardam untuk melihat detail variabel, dan berikut adalah kode programnya. Fungsi ini digunakan untuk melihat detail variabel, yaitu public function collection 1. Kemudian akses root 1 pada web PHP juga beri root get 1 dan collection 1. Kemudian akses root pada web browser. Nah, maka akan menampilkan item array ada 8. Jika kita klik ini, maka akan melihat detail variabelnya. Kemudian yang B yaitu mengakses collection. Pertama, kita modifikasi root wphp dengan memberikan nama root get 2. Lalu, untuk mengakses isi atau elemen yang tersimpan di dalam collection, caranya seperti mengakses array, ya ini dengan menulis nama variabel, kemudian diikuti dengan key atau index, ya ini dengan menulis dalam kurung siku. Selain itu, collection juga bisa
diakses menggunakan perulangan for each. Nah, berikut adalah kode programnya. Kemudian akses root 2 ini untuk fungsi collection 2 pada web browser. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan membahas object array collection method. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah buat fungsi collection 6. Dan pada baris 38 sampai dengan 51, di sini saya membuat 3 objek dari kelas std class. Std class merupakan generik atau kelas kosong yang tersedia di PHP. Setiap objek diset dengan 3 properti, yaitu nama, sekolah, dan jurusan. Untuk selanjutnya ditampung ke dalam variabel siswa 00, siswa 01, dan siswa 02. Ketiga objek ini menjadi argumen dari function collect di baris 53 yang disusun dalam bentuk asosiatif array. Dengan demikian, variabel siswa akan berisi collection dari array, di mana setiap elemen array berisi sebuah objek. Pemilihan nama variabel siswa merupakan bentuk jamak dari siswa. Dan teknik penamaan ini sesuai dengan yang disarankan oleh Rafael. Jika kita melihat nama variabel dengan tambahan S di akhir, bisa disimpulkan bahwa itu terdiri dari banyak data, bisa berbentuk array maupun collection. Dan terakhir, pada baris 59, saya mengecam variabel siswa. Selanjutnya, akses nilai collection dengan kode program di bawah ini. Nah, sebagai contoh perintah siswa 1, nama dipakai untuk mengakses properti nama dari elemen pertama yang ada di dalam collection siswa. Begitu juga dengan perintah siswa 2 dan properti sekolah. Dan ini mengakses properti sekolah dari elemen ketiga yang terdapat di dalam collection siswa. Dan untuk perulangan for each di baris 66 sampai dengan 68, saya menulisnya sebagai for each siswa. Nah, jadi logikanya itu variabel siswa ini terdiri dari banyak siswa. Jadi penamaan siswa dan siswa menjadi lebih pas. Siswa dan siswa, meskipun kita harus titik untuk membedakan antara siswa dan siswa ini. Selanjutnya, akses root pada web browser. Akses root. Nah, maka akan tampil mahasiswa dengan nama Nova, sekolah MA Al-Hidayah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang exercise-nya. Nah, untuk exercise di sini, jadi pertama itu pada file app http controllers, itu buat fungsi exercise terlebih dahulu. Dan dalam fungsi exercise ini terdapat array of object yang terdapat 3 variabel, yaitu matkul 00, matkul 01, matkul 02, dan juga matkul 03. Dan juga pada masing-masing variabel terdapat std class yang merupakan kelas kosong dari PHP. Setiap objek ini menampung properti yaitu nama matkul, jumlah SKS, dan semester. Array of object dimasuk
dimasukkan ke collection dengan menggunakan hyperfunction yaitu collect dan akan ditampung pada variabel matkul. Kemudian pada soal 1 saya membuat variabel matkul yang menggunakan metode collection yaitu where untuk mencari properti semester yang bernilai 3. Selanjutnya saya menggunakan for each ini untuk melooping data matkul yang akan ditampilkan. Kemudian dan saya menggunakan fungsi echo ini digunakan untuk menampilkan teks, yaitu nanti teksnya soal 1 dan nama mata kuliah di semester 3. Kemudian pada soal 2 saya menggunakan echo ini untuk menampilkan teks soal 2 dan juga nama mata kuliah. Lalu saya menambahkan variabel sort yang di dalamnya memanggil collection. Dan saya menggunakan metode sort by dash yang isinya jumlah SKS digunakan untuk menyorting dari yang terbesar ke yang terkecil dan di for each untuk menampilkan nama matkul yang jumlah SKS tiap array of object. Kemudian pada root web saya memberi root get exercise. Kemudian akses root ini untuk fungsi exercise. Nah, maka akan tampil soal 1, nama mata kuliah di semester 3, yaitu ada sistem operasi dan basis data. Kemudian soal 2, yaitu nama mata kuliah, itu ada algoritma dan pemrograman, kemudian sistem operasi, kalkulus dasar, dan basis data. Kemudian saya akan membahas tentang migration. Nah, migration itu adalah database. Di sini untuk poin A itu pengaturan database Laravel, dan database merupakan aplikasi yang terpisah dari PHP, aplikasi web. Berbasis PHP yang sering dipakai adalah MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, dan SQL Server. Keempat jenis database tersebut sudah didukung oleh Laravel. Selanjutnya, kita akan memakai database MySQL bawaan XAMPP agar bisa berkomunikasi dengan MySQL. Kita perlu mengatur beberapa konfigurasi Laravel dan file konfigurasi env dan config database PHP. Kemudian, buka file env. Nah, selain DB, ini adalah file env, selain DB database, pengaturan lain sudah sesuai dengan konfigurasi MySQL bawaan XAMPP, sehingga tidak perlu kita atur lebih lanjut. Namun, jika kita ingin mengubah konfigurasi di MySQL Server, bisa input dengan nilai yang sesuai. Kemudian, buka config database. Config database PHP. Nah, kode default env DB connection MySQL ini, kode ini adalah pengaturan profil default yang akan dipakai. Helper function env berguna untuk mengambil nilai konfigurasi yang ada di file env. Jika di file env tidak ditemukan konfigurasi DB connection, maka secara default akan diisi nilai MySQL. Profil MySQL ini merujuk ke pengaturan lanjutan yang ada di bagian connection. Nah, ada di bagian connection. Lalu, buat database Laravel,
Pertama, kita jalankan Apache dan MySQL dari XMPP. Di sini saya sudah menjalankan Apache dan MySQL. Lalu, buka web browser dengan alamat localhost php-myadmin. Ini adalah php-myadmin-nya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian dari migration. Nah, migration sendiri adalah fitur Laravel untuk mengenerate tabel dengan cepat. Hanya dengan satu perintah PHP Artisan, 1 hingga puluhan tabel bisa langsung tersedia. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan struktur tabel tersebut. Migration sangat berguna untuk proyek yang dibuat dengan tim. Dan jika ada anggota tim ingin mencoba aplikasi, tidak perlu membuat tabel secara manual dari PHP-myadmin, tapi cukup jalankan file migration. Dan di dalam Laravel sudah memiliki beberapa file migration bawaan yang ada di folder database migration. Nah, pada folder database migration ini sudah terdapat 1, 2, 3, 4 bawaan dari Laravel, dan tabel untuk tabel user ini dan password nantinya akan terpakai untuk membuat proses authentication, yaitu fitur register login dan logout user. Sedangkan tabel file jobs dipakai untuk fitur jobs dan queries Laravel. Kemudian selanjutnya adalah tentang menjalankan migration. Nah, untuk menjalankan migration bawaan Laravel, itu semua file migration ini akan membuat tabel user, password, reset, dan file jobs ke dalam database Laravel yang sudah disiapkan. Jadi, tinggal ketikkan perintah php artisan migrate. Maka, semua tabel ini akan generate. Jadi, ada tabel user, password, file, dan personal access token. Kemudian cek pada php-myadmin, maka pada project Laravel akan tampil 5 tabel, yaitu file jobs, migration, password reset, personal access, dan juga user. Kemudian coba hapus tabel user php-myadmin, maka dan jalankan perintah php artisan migrate, maka akan muncul tulisan nothing to migrate. Dan untuk mengatasi hal ini, kita bisa merollback atau menghapus semua migration yang terdaftar dengan PHP artisan migrate reset. Maka perintah ini, PHP artisan migrate reset ini, akan menghapus semua tabel yang ada. Bagaimana jika filenya terhapus? Di Laravel juga menyediakan perintah PHP artisan migrate refresh, jadi tidak bisa takut sebagai cara singkat untuk menghapus semua tabel, dan kita bisa langsung membuatnya kembali. Caranya pada terminal kita ketikkan PHP artisan migrate refresh, dan maka tabelnya akan kembali seperti semula, yaitu terdapat 5 tabel, yaitu file jobs, migration, password reset, personal access token, dan user. Dan untuk melihat daftar urutan migration, bisa dari perintah PHP artisan migrate status. Maka akan menampilkan hasil seperti ini. Dan jika ingin mengembalikan posisi sebelum file migration terakhir, bisa menggunakan perintah PHP artisan migrate rollback. Step 1. Nah, maka akan mengembalikan posisi sebelum file migration terakhir. Nah, maka pada php-myadmin akan tampil 4 tabel. Jadi perintah ini akan merollback satu file migration terakhir dan juga menghapus tabelnya.
Kemudian kita akan membahas tentang membuat migration. Pertama, buka terminal, lalu ketikkan perintah php artisan make migration create mahasiswa tabel. Create mahasiswa. Nah, maka pada Laravel akan tampil folder ini. Namun hanya ada 2 tabel, yaitu ID dan timestamp. Seperti ini. Tabel ID dan timestamp. Dan dari file migration yang digenerate oleh perintah sudah memiliki 2 metode pembuatan kolom, yaitu public function up dan juga metode public function down. Kemudian jalankan dengan perintah php artisan migrate. Nah, jika berhasil maka akan tampil seperti ini, dan untuk melihat struktur tabel saya menjalankannya pada CMD, yaitu melakukan perintah, kita gunakan vertical Laravel dengan perintah dash mahasiswa. Maka di sini akan tampil 3 tabel, yaitu ID, create, add, dan update. Kemudian tambahkan beberapa kolom lain ke dalam file migrate mahasiswa, yaitu tambahkan kolom char name, string nama, string tempat lahir, date tanggal lahir, string fakultas, string jurusan, dan desimal IPK. Setelah kita memodifikasi dari file create mahasiswa, maka untuk menge-save kita lakukan php artisan migrate rollback step sama dengan 1. Kemudian jalankan kembali php artisan migrate. Dan berikut adalah hasil dari query dash mahasiswa, maka akan tampil satu tabel kolom-kolom seperti ini. Nah, kemudian lakukan modifikasi ulang file migration untuk tabel mahasiswa. Nah, perubahannya yaitu di sini saya menambahkan metode unique dan juga default ke kolom NIM dan IPK. Nah, seperti tadi, agar perubahan ini bisa diterapkan, silahkan melakukan rollback lalu migrate kembali. Maka hasil validasi mahasiswa yaitu, nah maka akan tampil seperti ini. Hasilnya kolom NIM memiliki indeks ini yang merupakan singkatan dari unique, di mana MySQL akan menampilkan pesan error jika kita menginputkan nomor NIM yang berulang, atau dengan kata lain, inputan data NIM harus unik. Untuk kolom IPK sekarang sudah memiliki nilai default 1.00 yang bisa dilihat dari kolom default. Selanjutnya yaitu alter tabel migration. Nah, migration itu tidak hanya dipakai untuk membuat dan menghapus tabel, tapi juga untuk modifikasi struktur tabel, menjalankan query alter agar bisa melakukan modifikasi tabel ke dalam migration. Dan Laravel butuh sebuah library tambahan bernama Doctrine DPAL, dan proses instalasi ini sangat mudah, cukup jalankan perintah composer require Doctrine DPAL. Setelah itu, modifikasi struktur tabel mahasiswa dengan membuat file migration dengan nama
folder mahasiswa stabil. Setelah itu, buka file migration di text editor, maka akan terlihat metode up dan down. Di sini tidak berisi kode apapun karena Laravel bisa mendeteksi kalau tabel mahasiswa sudah ada sehingga tidak mungkin file migration juga dipakai pembuatan tabel lagi. Nah, lalu modifikasi kode programnya untuk public function up menjadi seperti ini dan untuk public function down menjadi seperti ini. Dan kode program di dalam metode up dan down itu harus berpasangan agar proses rollback bisa berlangsung dengan baik. Dan cara untuk menjalankan perubahan, ketikkan kembali PHP Artisan Migrate. Maka kita cek hasil query-nya dengan cara best mahasiswa. Maka akan tampil seperti ini. Jadi tabel mahasiswa sudah dimodifikasi, kolom nama sudah berubah menjadi nama lengkap, dan kolom alamat juga telah ditambahkan dan berada setelah kolom tanggal lahir, setelah kolom IPK juga tidak lagi ditemukan. Kemudian saya akan bahas tentang pengenalan DB di Laravel, yaitu DB Facet Raw SQL Query. Dan untuk mengelola data tabel, terdapat beberapa cara yang disediakan Laravel, diantaranya DB Facet Raw SQL Query dan Query Builder dan Eloquent atau ORM. Dan pengertian DB Facet adalah facet kelas bawaan Laravel yang berisi berbagai metode untuk menjalankan query SQL. Kemudian di sini saya membuat migration dan controller. Nah, pertama, buka file tabel mahasiswa dan isi metode up menjadi berikut. ID char, name-nya 8, string nama, date tanggal lahir, desimal IPK 3,2, dan defaultnya seperti 00. Kemudian timestamp, kemudian buat controller bernama mahasiswa controller dengan mengetikkan kode PHP Artisan Make Controller mahasiswa controller. Maka jika controller sudah sukses, maka akan ada VS Code, akan ada file bernama mahasiswa controller. Kemudian buat metode dengan nama indeks 1 dengan mengembalikan jika benar maka berhasil diproses. Metode indeks ini itu hanya sebagai dummy method sekedar uji coba apakah controller berhasil diakses atau tidak. Dan untuk mengaksesnya tulis root pada WPHP. Nah, tulis root indeks 1 ini diganti mahasiswa controller. Dan untuk mengaksesnya kita buka pada browser. Kita ketikkan indeks 1. Nah, maka akan tampil berhasil diproses. Kemudian buat root insert SQL.
kemudian tampilkan pada web browser. Insert. Nah, jika sudah true, maka ini sudah benar. Kemudian kita bisa menginputkan data. Caranya yaitu pada mahasiswa controller, pada mahasiswa controller, kita buat fungsi insert SQL dengan memasukkan NIM-nya itu 1903036 dengan nama Sarindah dengan tanggal lahir tanggal 31 bulan 12 2001 dan IPK-nya 3,5. Setelah tadi berhasil, maka akan tampil maka akan menampilkan kolom Sarindah. Kita bisa mengecek juga pada CMD dengan cara select bintang from mahasiswa, maka akan tampil NIM-nya, namanya, tanggal lahir, IPK. Dan untuk read add dan update add ini berisi 0. Kemudian lakukan insert kedua dengan memodifikasi file mahasiswa controller PHP dengan nama insert timestamp. Nah, di sini saya menginsert file NIM 203171103 dengan nama Siska, tanggal lahirnya tanggal bulan 9 2021 dengan IPK 3,7. Dan jika kita akses insert timestamp pada WPHP web browser dan hasilnya true, maka proses insert kolomnya itu berhasil dan akan menampilkan, nah, pada PHP My Admin akan bertambah lagi satu tabel, yaitu Siska dengan NIM 203171103 dan IPK 3,70 dan grade add-nya ini akan terisi. Kemudian mengupdate data atau DB update. Nah, pertama pada mahasiswa controller buat fungsi update. Nah, kita update mahasiswa ini NIM-nya itu menjadi 203171004. Nah, jika berhasil, maka pada web browser akan tampil seperti ini. Kemudian kita juga dapat menghapus data atau delete. Nah, di sini saya akan menghapus data dari Sarindah. Caranya kita buat fungsi delete. Jadi kita delete from mahasiswa di mana namanya itu Sarindah. Maka jika kita akses pada web browser dan hasilnya ada ini, kita akses web ini delete, maka jika tampil satu ini, maka satu tabel bernama Sarindah berhasil dihapus dan tinggal Siska dengan NIM 03 dengan IPK 3,7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query builder. Nah, query builder adalah interface khusus yang disediakan Laravel untuk mengakses database
Berbeda dengan raw query, kita menulis langsung perintah query SQL di dalam Variable Builder. Perintah SQL ini diakses menggunakan metode. Artinya kita tidak menulis langsung perintah SQL, tapi hanya memanggil metode-metode saja. Dan keunggulan dari cara ini adalah kode program kita menjadi lebih rapih dan lebih mudah dibaca karena tidak menulis query secara langsung. Program kita tidak terikat ke satu jenis database saja. Akhirnya, jika ingin beralih ke database MySQL ke SQLite, tidak akan banyak kendala. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mini case study. Pertama, kita buat function index dan show. Show terlebih dahulu. Di sini saya membuat fungsi index. Nah, dan juga fungsi show dengan kode programnya adalah seperti ini. Kemudian buat folder layout pada view. Nah, folder layout buat file app.php dengan kode program seperti ini. Ini adalah kode programnya. Setelah itu, buat root pada WPHP. Nah, kita buat root get mahasiswa index, kemudian mahasiswa name, so. Lalu, buat view index.php. Nah, kita pertama buat folder mahasiswa terlebih dahulu, kemudian buat file index.php, lalu ketikkan kode program seperti pada tampilan berikut ini. Ini adalah kode programnya. Setelah itu, kita buat view show.php pada folder mahasiswa, dan berikut adalah kode programnya. Setelah kita buat beberapa file tadi, selanjutnya kita akses pada web browser. Akses web mahasiswa. Maka akan menampilkan NIM dan juga nama dari mahasiswa. Dan jika kita klik NIM, maka akan tampil rincian datanya, yaitu NIM mahasiswa, namanya siapa, yaitu nama Siska, tanggal lahirnya, dan juga IPK yang didapat. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.